segera copot PTDH dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawah. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Kecuali kalau pemalsuan ijazah ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Ya, copot itu Kapoldanya, Pak. Copot ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih, bukan soal bisnis, ini kejahatan. Desak Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki kursi sebagai Presiden RI. Bahkan berbagai jajaran Menteri dan Jenderal Kapolri Listio Sigit, ahli psikologi forensik Reza Indragiri, hingga mantan Menko Polhukam Mahfud MD geram dengan penegakan hukum saat ini terkait kasus yang menimpa saudari Vina Cirebon. Bahkan Mayor Purnawirawan TNI Marwan Iswandi dengan tegas suarakan copot Polri yang terbukti dalam kasus ini. Tak secara langsung dalam hal ini adalah Ibtu Rudiana dan rekan-rekan polisi lainnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat, mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk menggelar perkara khusus terkait penetapan tersangka kliennya. Kuasa hukum Peggy menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Bareskrim Komjen Wahyu Widada dan Karawasidik Bareskrim Polri Brigjen Iwan Kurniawan untuk mendesak hal ini. Mayor Purnawirawan TNI Marwan Iswandi sebagai kuasa hukum dari Peggy Setiawan dibuat marah oleh tindakan Polri yang tidak tegas dengan penegakan hukum. Hal itu disebutkan karena yang menjadi alat bukti hanya sebuah ijazah dan KTP, dianggap tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Di lain sisi, Marwan juga geram kepada pihak kepolisian yaitu Polda Jabar dikarenakan Peggy Setiawan masih ditahan lebih dari batas waktu. Ia menyebut seharusnya kliennya tersebut sudah keluar dari penahanan dari tanggal 10 Juni 2024 beberapa hari lalu, namun hingga saat ini masih belum keluar juga. Hal yang membuat dirinya semakin geram adalah tidak adanya surat perpanjangan penahanan Peggy kepada pihaknya. Tak main-main, Marwan Iswandi geram dirinya dan kliennya diperlakukan tidak adanya rasa keadilan dari pihak Polri. Ia pun lantas menyinggung perkataan Jenderal Kapolri Listio Sigit dengan lantang. Saya sampaikan di sini, perkaranya Peggy Setiawan ini, Peggy Setiawan sampai detik ini saya berani mengatakan bukanlah pelaku kasus pembunuhan itu. Dia hanyalah korban penzoliman menurut saya. Dari mana saya sampai berani mengatakan itu? Peggy ini ditahan oleh pihak kepolisian hanya 2 alat bukti. 1, dikatakan berdasarkan ijazah KTP. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Kecuali kalau pemalsuan ijazah ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Itu kan yang masuk di akal. Yang kedua, saksi. Saksi ini saksi yang tidak dapat dipercaya. Ataupun kita anggap saksi-saksi tetap nilainya 1 saksi. Tidak bisa. Makanya yang lebih parah lagi, tadi saya komunikasi ke ketua kami yang ada di Cirebon, saya menanyakan penahanan Peggy Setiawan ini habisnya seharusnya tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Loh, ini maksud saya perkara ini kan perkara yang sangat perhatian publik. Kok berani-beraninya gitu dari Polda itu tidak perpanjang penahanan tidak diberikan ke kami gitu loh. Yang menjadi perhatian publik aja dia berani gitu loh. Apalagi tidak menjadi perhatian publik. Saya ingat kata-kata Kapolri. Kapolri mengatakan kalau menjadi sahabat Kapolri, kritiklah Kapolri yang pedas. Makanya sekarang saya kritik Kapolri yang pedas. Mana janjinya Kapolri? Kapolri pernah mengatakan, loh, kalau busuk ekor potong kepala. Sekarang potong kepalanya, copot itu Kapolda Jawa Barat, copot itu DKIMU. Buktikan dong. Buktikan mana? Tak hanya itu saja, mantan Menko Polhukam yakni Mahfud MD setelah sebelumnya singgung Presiden RI Joko Widodo, kini dirinya kembali bersuara menyentil Prabowo Subianto untuk merasa terpanggil dengan adanya kasus Vina yang saat ini jadi pusat perhatian publik.
Mahfud MD menilai banyak kejanggalan dari tindakan penegak hukum, mulai dari penyidikan pihak Polri hingga kejaksaan hakim yang ditemukan banyak permainan. Yang turut menyoroti soal Peggy Setiawan buruh bangunan yang ditetapkan sebagai tersangka. Ditambah adanya 2 buron dalam BAP yang tiba-tiba dihapus setelah penangkapan saudara Peggy. Lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu. Salah sebut sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal yang jahat di pengadilan yang sekarang banyak tidak melibatkan pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Bukan soal bisnis, ini kejahatan. Selain Mahfud MD, ada pula sosok yang sangat menyayangkan atas keputusan jajaran polisi dan hakim dalam menangani kasus Vina ini. Otto Hasibuan yang kini memperjuangkan semua terpidana termasuk Peggy Setiawan. Otto dan Deddy Mulyadi serta advokat lainnya bekerja sama untuk menemukan keadilan terhadap keluarga Vina. Mereka juga berupaya untuk segera membebaskan semua tahanan yang tidak bersalah. Deddy Mulyadi hingga sampai detik ini masih terus mendalami kasus Vina ini dengan cara menyambangi langsung ke rumah-rumah mereka, para terpidana, maupun para saksi-saksi yang sebelumnya dimintai kesaksiannya untuk menemukan bukti lebih jelas. Saya baca itu, saya nonton tuh videonya Kang Deddy. Bersama istri saya, malam sekali saya nonton. Ya, sampai Kang Deddy begitu nangis ya. Istri saya juga sampai begitu, wah, dia bilang, ternyata begitu ya, katanya. Sampai dia bilang, kalau gitu Pak, kalau mereka minta datang, jangan kau tinggalkan. Sampai begitu, jangan tinggalkan, bela itu, katanya. Makanya saya tidak percaya dengan dakwaan itu. Saya katakan, kalau Dani dan Andi itu fiktif, berarti isi dakwaan ini juga menjadi fiktif. Kalau isi dakwaannya menjadi fiktif, berarti tuntutan jaksa pun menjadi fiktif. Kalau tuntutan jaksa menjadi fiktif, maka putusan itu menjadi isinya yang fiktif. Karena didasarkan pada fakta-fakta yang fiktif. Nah, kalau sudah kita tahu seperti fiktif seperti ini, mau kita biarkan. Nah, oleh karena itu, Ketua Mahkamah Agung, Pak Sarifudin, Profesor, waktunya kita berbuat baik di dunia ini. Ya, kita sudah umur segini, kapan lagi kita berbuat baik? Ya, untuk orang-orang seperti yang terjolimi menurut kita gitu. Nah, sementara kita mengatakan, oke, mungkin polisi yang salah atau kita yang salah dan sebagainya. Tapi maksud saya, mari kita buka bersama-sama. Begitu pula Reza Indragiri yang merupakan ahli psikologi forensik yang meminta agar Polri dan pihak penyidik agar kembali mencari bukti-bukti baru. Dalam sebuah forum terbuka, jika tindakan tersebut akan membuahkan hasil setelah pihak Polri melakukan pencarian bukti baru seperti yang Reza sebutkan. Maka secara tegas Reza Indragiri akan bersumpah sebagai orang yang pertama kali memberikan hormat kepada pihak jajaran Polri. Selama ini kita memahami bahwa peninjauan kembali mensyaratkan adanya novum, bukti baru, dan mencari bukti baru itu adalah tugas terdakwa. Luar biasa susahnya. Tapi saya memohon kepada otoritas penegakan hukum, mobil khusus Polri, lakukan uji saintifik kembali ke titik hulu. Ke titik hulu. Karena boleh jadi justru Polri yang selama ini mengatakan kami mengungkap kasus dengan pendekatan saintifik, sikap semacam itu sepatutnya direalisasikan lewat eksaminasi ke titik hulu. Agar apa? Siapa tahu akan ditemukan novum di sana.
Siapa tahu akan ditemukan bukti baru di sana. Dan seandainya ditemukan bukti baru atau novum itu, maka Polri lah yang mengajukan, yang menggerakkan proses PK. Kalau proses PK digerakkan oleh pihak terdakwa, saya khawatir ujungnya akan ada pihak yang dipermalukan. Akan ada lembaga negara yang dicibiri oleh masyarakat. Tapi sekarang sebaliknya. Kalau PK itu digerakkan oleh novum, oleh bukti baru yang justru disodorkan oleh Polri, sekiranya ada, ini akan mengundang simpati dan respek luar biasa. Dan itu mungkin untuk dilakukan. Izinkan saya untuk berterus terang, Mas Aiman. Ke Posko Presisi saya sampaikan hal ini. Dan saya bersumpah, saya tulis di WhatsApp saya. Saya bersumpah, kalau ini yang ditempuh oleh Polri, saya akan menjadi orang pertama yang mengaturkan rasa hormat saya kepada institusi Polri. Itu sumpah saya ke Posko Presisi.